Nah, firman Tuhan sore hari ini bicara tentang nama baik. Katakan sama-sama dengan saya. Saya mau, katakan saya mau punya nama baik sampai akhir hidup saya. Siapa kepengen punya nama baik sampai akhir? Bisa lambaikan tanganmu, mau? Amin. Kita baca firman Tuhan dulu, Pengkhotbah 7 ayat 1 dikatakan lebih baik mempunyai apa? Nama baik daripada harta mewah berupa wewangian yang mahal. Demikian pula hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kita mesti setuju bahwa nama baik itu aset yang sangat berharga. Betul ya? Orang kalau punya nama baik itu jadi mempermudah dia untuk bisa mendapatkan kepercayaan dan bantuan. Betul? Tapi kalau namanya sudah rusak, susah orang mau bantu kita. Takutnya bantu malah ditipu lagi yang membantu kita. Karena namanya udah rusak tuh. Nama baik itu dampaknya sampai ke keluarga kita, sampai ke sekeliling kita. Kalau orang tua namanya baik, anaknya kecipratan berkat, betul? Demikian juga sebaliknya. Kalau orang tua namanya jelek, anaknya bisa kecipratan masalah. Jadi ini bukan cuma tentang Anda, tetapi kalau Anda punya nama baik, dampaknya itu sampai sekeliling Anda. Dan nggak sampai ke sana loh. Lebih besar lagi, satu orang punya nama baik, punya reputasi yang baik, itu satu perusahaan bahkan satu bangsa itu diuntungkan. Namanya jadi harum gara-gara ada satu orang yang punya reputasi yang baik. Tapi dari sisi yang lain, nama baik kita itu sampai bisa nyangkut kepada namanya Tuhan. Ada orang sampai gak mau ke gereja gara-gara lihat kelakuan orang Kristen. Bah, aku kalau ke gereja jadinya kayak kamu, ngapain gitu. Hidupmu berantakan gak jelas. Kamu kalau kerja dipercaya gak pernah tanggung jawab. Kamu ngomong gak pernah dikerjain, cuma ngomongnya Tuhan, tapi kelakuannya kayak hantu. Sampai orang gak mau ke gereja gara-gara lihat hidup kita yang sudah gak punya reputasi yang baik. Bayangkan, sampai nama Tuhan aja kesangkut cuma gara-gara orang melihat engkau punya reputasi yang baik apa enggak. Tapi bayangkan sebaliknya, kalau engkau punya nama yang harum, berapa banyak orang kan mengenal Tuhan lewat hidupmu. Kamu kok bisa ngalamin kayak gitu ya? Siapa yang kamu sembah? Yesus. Boleh gak kenalin aku sama Yesus? Tuh, lihat. Orang jadi pengen kenal Yesus karena melihat nama baik Anda. Orang kalau punya nama baik itu mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Nah, membangun nama baik, saya mau katakan, membangun itu susah, merusak itu mudah. Untuk bisa membangun nama baik, gak cukup bisa melakukan satu hal yang baik. Mesti melakukan namanya repetisi. Katakan sama-sama repetisi. Karena apa yang kita repetisi, yang kita ulang akan membangun apa? Reputasi. Orang bisa dipercaya sama orang lain. Sampai orang tenang mempercayakan sama kita. Itu gara-gara Anda sudah melakukan portfolio yang baik. Berulang kali melakukan yang baik. Repetisinya udah dikerjakan. Akhirnya reputasinya tercapai di sana. Perlu repetisi untuk membangun reputasi. Dan yang menariknya membangun hal yang baik. Itu gak cuma kalau dilihat orang doang. Zaman sekarang apa-apa yang orang gak banyak lihat bisa tiba-tiba nongol di sosmed. Ada orang lagi berantem di jalan, nongolnya di sosmed. Ada orang lagi ngejar, aduh banyak tuh konten-konten sekarang. Ngejar siapa, sedang apa, itu semua tiba-tiba nongol di sosmed. Lihat. Menjaga nama baik gak cuma ketika dilihat orang atau di tempat keramaian. Tapi namanya menjaga nama baik, dilihat gak dilihat banyak orang, tetap harus jaga nama baik. Katakan yes. Ya, saya punya cerita yang memalukan sebenarnya. Tapi saya pengen ceritakan, Tuhan juga bentuk saya kok. Minggu lalu kalau gak salah, Michael Panjaitan ya. Saya punya pengalaman sama dia. Dan itu pengalaman hari itu membuat saya sadar bahwa nama baik itu harus dijaga di segala tempat. Bukan cuma di mimbar.
Tapi justru ketika di bawah mimbar, itu PR-nya lebih banyak untuk bisa jaga nama baik. Saya sama Michael waktu itu ada pelayanan sama-sama. Dan kita berangkat, kita waktu itu ketemu di airport, di Terminal 2 Cengkareng. Mau pergi pelayanan ke kota Semarang. Di satu gereja, satu tempat. Nah, Michael tuh punya akses bisa ke lounge. Gitu. Udah kan, kita masuk ke lounge. Dipanggil akhirnya, Pak, jadwal pesawatnya nih sudah tiba. Silakan segera ke gate-nya. Nah, di lounge itu dapat fasilitas, ada fasilitas bagikar. Nah, saya hari itu ngelihat ada 2 bagikar yang bisa membantu kita sampai ke gate. Udah kan, akhirnya saya sama Michael naik tuh ke satu bagikar. Tapi ketika saya lagi naik, ada 2 orang, 2 bapak-bapak yang jelas usianya di atas kami. Saya tuh kok ngerasa gak enak gitu loh. Saya ngomong sama Michael, Mike, kasih ke bapak-bapak itu deh. Udah gak apa-apa kak, kan masih ada bagikar satu lagi. Kalau dia gak naik yang ini, dia bisa naik yang satunya. Oh ya bener juga ya, bener. Udah akhirnya kita jalan dengan santai. Bagikar yang di depan gak jalan. Langsung dalam hati saya tuh merasa bersalah. Ini kalau orang kenal kita bahaya. Dianggap hamba Tuhan yang gak tahu diri. Bapak-bapak usia sudah di atasnya, gak dikasih katanya melayani. Tapi ternyata cuma ngomong di mimbar, di bawah mimbar kelakuannya beda. Udah kan? Sampai akhirnya kami naik pesawat kan. Itu 2 bapak-bapak persis duduknya di depan kami. Saya mulai feeling gak enak. Michael tiba-tiba ngomong saya gini, dia bisa lihat di antara celah, di antara 2 kursi. Kak, kenapa? Bapak berdua itu lagi lihatan foto kamu. Hah? Waduh, beneran kan? Mike, gimana nih gak enak banget. Dia lagi lihat-lihat, oh belakang kita nih, Frankie Kuncoro nih. Oke, udah saya mulai doa, Tuhan ampuni saya gak tahu diri beneran ini. Ngomongnya rendah hati, melayani. Ternyata kelakuannya kucing garong beneran. Gak bener gitu loh. Udah kan, sampailah di kota Semarang, begitu mendarat. Kita ambil barang, mereka membalikkan badan. Shalom Pak Frankie, shalom Pak Michael, haleluya. Oh haleluya. Rasanya hari itu kepengen segera berlari keluar dari pesawat. Pelayanan di mana Pak? Haleluya. Udah ngobrol akhirnya. Udah selesai kan? Saya malu banget hari itu beneran. Besoknya pulang dari Semarang ke Jakarta. Pesawat jam 7 pagi. Lagi mau masuk, habis check in segala macam, mau masuk ke arah gate. Ketemu bapak itu lagi. Udahlah berlanjut. Malu beneran. Pak, salam Pak, salam Pak. Salam dari kami hamba Tuhan gak tahu diri. Hari itu Semarang lagi banjir, pesawat gak bisa take off. Nongkronglah kami selama 3 jam sama bapak berdua itu. Bayangkan. Hari itu saya dididik sama Tuhan. Jaga nama baik. Itu gak cuma ketika orang lihat, gak cuma di sosmed. Tapi justru ketika orang gak lihat, kita mesti tetap jaga nama baik. Karena itu mempermuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Nah, pertanyaannya gini, gimana kita bisa menjaga atau membangun nama baik kita sampai akhir? Yang pertama saya belajar ini. Kalau engkau kepingin namamu tetap harum sampai akhir, taruhlah kekuatanmu untuk menjaga nama baik hanya di dalam siapa? Tuhan. Efesus 6, yuk kita baca. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Akhirnya, hendaklah kamu apa? Kuat di dalam siapa? Dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kemampuan untuk menjaga nama baik kita, kalau mengandalkan diri kita, terbatas. Tapi kalau kita menaruhnya di tangan Tuhan, Tuhan akan mampukan kita di segala musim. Bisa nama kita bisa tetap baik. Hari ini dengar, kalau nama baikmu rusak,
Selalu ingat, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Kalau nama baikmu rusak, Tuhan tetap bisa pulihkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Taruh di dalam Tuhan aja. Hari ini ada beberapa mungkin yang tertuduh. Karena mungkin kau punya reputasi yang buruk, pernah tipu orang. Anda pernah mengerjakan sesuatu nggak tanggung jawab. Anda pernah melukai orang. Dan akhirnya namamu dikenal reputasinya nggak baik. Tukang pemecah belah dan segala macam. Reputasimu nggak baik. Hari ini ingat kisah tentang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus. 5 kali pernikahannya gagal. Dia malu untuk berjumpa sama siapa-siapa. Karena nama baiknya udah rusak. Dia malu untuk berteman dengan wanita yang lain. Sampai akhirnya dia ngambil air aja di siang hari. Tapi yang luar biasa, Yesus sudah menanti wanita itu di sana untuk pulihkan wanita itu. Hari ini dengar, Tuhan sudah menantimu untuk memulihkanmu. Katakan amin. Ya. Dan yang terjadi apa? Lewat sebuah pembicaraan. Singkat cerita, wanita itu ngalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia awalnya malu untuk ketemu banyak orang. Tapi hari itu identitasnya di dalam Yesus dipulihkan. Seseorang yang rasanya sudah gak bisa lihat masa depan karena banyak kegagalan. Tapi justru Tuhan bisa pulihkan dan pakai dia menjadi pembawa kabar baik buat satu kampung. Artinya apa? Tuhan bisa pulihkan apapun keadaanmu. Katakan amin. Ingat kisah tentang Sakeus. Sakeus itu nama baiknya rusak karena dia tukang peras. Waktu dia naik ke atas pohon pengen berjumpa Yesus, tidak ada satu orang pun mau membantu Sakeus. Lihat, karena nama baiknya rusak, malas nolong orang kayak gitu, tukang peres. Dia mungkin pernah menyakiti keluargaku dan segala macam. Lihat, namanya gak baik, reputasinya hancur. Tapi yang luar biasa, Yesus ambil resiko. Karena dia tahu ada sesuatu yang besar dalam kehidupan seorang Sakeus. Dan akhirnya Yesus menumpang di rumah Sakeus. Lewat sebuah pembicaraan, kasih Tuhan melawat seorang Sakeus. Dari tukang peras menjadi seseorang yang memberkati satu kota. Namanya awalnya rusak, tetapi gara-gara Yesus namanya menjadi pulih. Bahkan dikenang sama satu kota. Karena tidak pernah ada orang semurah hati seperti Sakeus yang dilawat oleh Yesus dalam hidupnya. Saya nih, waduh beneran. Anda jangan ngomong, wow kalau Pak Franky kan reputasinya Pak. Tunggu dulu. Anda kan gak tahu kalau saya pernah pelayanan gak bangun. Anda kan gak tahu kan. Saya pernah loh diundang pelayanan. Saya waktu itu lagi ada di kota Salatiga. Besok itu ada pelayanan melalui Zoom jam 6 pagi. Saya lupa, beneran saya lupa. Malam itu ngobrol sama teman-teman terlalu seru. Saya gak pernah lupa sampai malam itu kita pesta nasi goreng babat. Nah itu Solotigo gitu lah. Di kamar saya, ayo makan, ayo makan. Lupa kalau besok itu pelayanan pagi. Dan besoknya jam 6 harusnya pelayanan. Saya baru bangun itu jam 6:30. Saya ketika kita lagi bangun kan roh jiwa tubuh itu kan belum bersatu gitu ya. Belum connect gitu kan. Masih mikir kita lagi bangun gitu. Apalagi kalau badan lagi kondisi lelah. Saya lihat di handphone saya tuh miss call banyak sekali. Saya ngomong siapa sih miss call pagi-pagi kok kangennya sama saya gitu. Saya mikir gitu. Tiba-tiba saya mikir jangan-jangan saya ada jadwal. Wih bener. Pagi itu saya ada jadwal dan orang yang request, Pak tolong pimpin karena ini acara spesial. Dimana persekutuan doa pagi kami ini merayakan ulang tahun yang kesekian. Saya minta Pak Franky untuk pimpin dari awal ya. Tolong ya Pak ya. Udah segala macam. Gak bangun beneran. Saya langsung panik. Langsung segera saya lihat jam, wah udah paniknya luar biasa. Langsung ke kamar mandi, segera mandi, beresin dulu. Baru bisa masuk 6:45. Udah kan, saya ketika masuk, gembalanya langsung ngomong, weh puji Tuhan Pak Franky akhirnya muncul. Oh haleluya Pak, ampuni saya Pak. Terus bapaknya ngomong kayak gini, saya ngomong minta maaf ya. Saya tahu hari ini saya salah, saya gak bangun. Tolong ampuni saya. Tiba-tiba pendetanya ngomong kayak gini, Pak Franky gak apa-apa.
Karena saya juga pernah ngalamin gak bangun juga. Puji Tuhan ada temennya, gembalanya sendiri. Akhirnya bapaknya ngomong kayak gini, Pak Franky, boleh gak kalau minggu depan aja kita bikin acara ini, Pak Franky yang pimpin. Puji Tuhan ada kesempatan yang baru. Makanya saya tuh tiap kali, Anda kalau lihat lagu Sekali Yesus Selamanya Yesus, di situ ada kata-kata apa? Dia beri damai dan kesempatan baru. Bisa jadi kita salah langkah, bisa jadi kita gagal. Tetapi kalau engkau menaruh kekuatanmu di dalam Tuhan, nama baikmu di dalam Tuhan, yang rusak Tuhan bisa pulihkan. Selalu ada kesempatan yang baru di dalam Yesus. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Come on. Amin. Wah, kalau tanya sama saya juga pernah. Pokoknya pelayanan yang pagi-pagi itu biasanya bisa gak bangun saya beneran. Gak selalu saya ngomong apa adanya. Gak selalu saya tuh tahu mau nyanyi apa beneran. Hidup saya ini penuh tuntutan. Apalagi tuntutan dari istri. Istri saya tuh ngomong sama saya gini. Sayang, iya kenapa? Kamu kalau khotbah tuh kayak pendeta itu loh. Maksudnya gimana? Kamu kan dikasih karunia sama Tuhan untuk tiap kali nyampein satu poin khotbah, terus nyanyi worship. Sebelumnya tuh nyanyi worship itu kan jemaat banyak diberkati. Kamu ngomongnya enak, aku nggak tahu mau nyanyi apa masalahnya. Yang nikmat, Pak Franky kalau nyembah, wah luar biasa. Anda pikir saya tahu mau nyanyi apa? Seringkali saya nggak tahu, tetapi Tuhan bisa kasih tahu. Tuhan bisa tuntun. Tadi saya mau naik, ya Pak Pausi tahu sendiri. Saya lihat lagunya kan Pak, lagunya waktu yang tepat. Oh saya mulai mikirin Tuhan nyanyi lagu apa, saya juga nggak ngerti nih. Saya cuma buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Terus apa? Kau ambil alih apa? Seluruh hidupku di altarmu Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil, katakan ya, seluruh di altarmu Dengar ini, waktu engkau membuka hati, Tuhan menyatakan kedahsyatannya. Waktu engkau berserah, Tuhan baru bisa bekerja. Udah ngelakuin apa-apa, nyerah aja sama Tuhan. Tuhan pasti kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Kasih tepuk tangan luar biasa. Engkau mau ambil keputusan apa? Mau melangkah apa? Supaya nama baikmu tetap terjaga, ide-idemu tetap berkualitas. Taruh aja di dalam Tuhan. Makanya yang benar itu bukan percaya diri, tapi yang benar namanya percaya Dia. Bukan percaya diri, karena kekuatanmu terbatas. Tapi percayalah Dia akan memampukanmu dalam segala hal. Katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan. Yes. Kemarin, ini saya cerita banyak gak apa-apa ya. Pak Fauzi, saya kan dikasih sampai 12 namanya. Kemarin dong di ibadah fresh. Saya ditagih sama Pak Daniel, Pak Franky, Bro Franky, besok ibadah fresh, ibadahnya mau spesial, worship night. Oh puji Tuhan, haleluya. Jadi minta tolong bro bisa kira-kira mimpin kita ya 45 menit sampai 1 jam penyembahan. Oke, yang nyuruh enak, yang disuruh ini yang bingung sering kali mau nyanyi apa. Terus saya minta dong, karena saya melanjutkan, tanya dulu lagu sebelumnya apa, betul kan? Terus udah dikasih list lagunya, saya minta sama nada dasarnya. Ketika saya dikasih nada dasar, oke saya ngerti. Dari sini nanti ke sini, ke sini, ke sini. Saya udah list tuh lagu, tak serahkan kembali ke ini.
Kemarin dong, tiba-tiba nada dasarnya berubah, haleluya. Serius, saya bingung. Ini nada dasarnya di atas dari kemarin. Itu ibaratnya kalau kayak kita lagi lihat GPS, itu lagi rerouting, tahu? Cari jalan baru, cari jalan baru, cari jalan baru. Saya langsung mikir, Tuhan tolong, saya cuma punya satu lagu awal. Ya udah, sisanya gimana? Nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi Tuhan selalu bisa kasih tahu yang terbaik. Puji Tuhan, kemarin lawatan Tuhan ya, tadi ibadah fresh. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan, lihat. Nyerah aja sama Tuhan, katakan yes. Udah. Taruh kekuatanmu untuk menjaga nama baik di dalam Tuhan. Dia Tuhan yang memulihkan, dia Tuhan yang menuntun. Dia Tuhan yang bisa membuka jalan, dia Tuhan yang bisa menolong, dia Tuhan yang bisa menguatkan kita dalam segala keadaan. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir? Belajar ini, biasakan mikir dulu. Sama-sama katakan mikir dulu, katakan seperti itu. Tolong apa-apa mikir dulu, akibatnya apa sebelum berkata atau bertindak. Dimohon mobil wuling nomor H1. Tolong mobil wuling mikir dulu. Kalau mau parkir di sana mikir dulu. Ya, ditulis itu kan saya tahu, saya suruh bacakan gitu kan. Sama-sama katakan mikir dulu. Sadar gak sih kita tuh kadang-kadang tuh terlalu reaktif. Yang benar bukan reaktif, tapi yang benar itu responsif. Orang kalau reaktif dikit-dikit tuh langsung gampang bereaksi. Ketika ada seseorang melakukan sesuatu sama kita langsung ceplas-ceplos keluar. Masalahnya perkataan yang keluar kalau gak tepat, keputusan yang keluar kalau gak tepat itu bisa diingat seumur hidup. Dan itu bisa merusak nama baik kita. Jadilah orang yang responsif. Responsif itu bedanya apa? Kalau ada sesuatu yang menimpa kita, ada perkataan orang lain dikatakan kepada kita, ada kejadian yang menimpa kita. Kita dengar dulu, mikir dulu, diproses dulu, dicerna dulu, baru akhirnya meresponi. Saya mau tanya, kita dikasih telinga jumlahnya berapa? 2, mulut dikasih 1, tahu nggak artinya apa? Dengar dulu sebaik mungkin. Jangan buru-buru reaktif, dicerna dulu, diproses dulu. Baru akhirnya ngambil keputusan yang terbaik. Hari ini belajar, kalau mau ngomong mikir dulu, katakan amin. Ngomong mikir dulu, jangan asal ngomong ceplas-ceplos. Kalau perkataannya memaitkan, itu bisa jadi bom waktu masalahnya. Hati-hati. Dan itu bisa merusak reputasi kita. Ini orang dikit-dikit kalau ngomong pedes ya. Lihat. Karena apa? Gak diproses, gak dicerna, gak dipikirin dulu. Kalau mau posting apa-apa di media sosial, tolong mikir dulu. Zaman sekarang ya, orang kalau mau terima staff di perusahaan, itu dilihat dulu account Instagramnya, account TikToknya. Kalau isinya joget terus, perusahaan mikir mau terima Anda. Karena apa? Dikit-dikit dibikin nanti kalau kerja. Ini gak kerja jadinya joget terus, bikin konten terus. Cuma gara-gara media sosial bisa berdampak kepada masa depan Anda. Yang Anda posting itu bisa menentukan masa depanmu. Hati-hati makanya. Jaga nama baik, jangan isinya nyampah terus. Ngeritik kiri, ngeritik kanan. Mau posting, mikir dulu. Mau marah, mikir dulu. Mau gosip, mikir dulu. Katakan amin. Mikir dulu. Karena kalau Anda suka gosip, nanti Anda bisa dikenal sebagai sumber berita Kota Semarang. Itu nanti anak kita yang malu loh. Kamu gak tahu siapa mamimu? Kenapa tante ya? Mamimu tuh sumber berita Kota Semarang. Semua gosip di Semarang dia tahu pokoknya. Bahaya. Kalau kita dikenal sebagai orang yang bocor mulut, akhirnya gak ada orang mau percaya sama kita. Tukang nyebarin gosip ke kiri ke kanan. Mau gosip mikir dulu, karena itu berdampak kepada nama baik. Mau janji mikir dulu. Kita lihat ayatnya Matius 5:37.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kalau memang gak sanggup, jangan keburu janji, beneran. Jangan gara-gara sungkan Anda langsung ngomong iya. Belajar ini. Saya belajar dari banyak kesalahan saya. Dulu saya orang yang dikit-dikit pokoknya ya. Tapi ternyata dalam perjalanan gak semua yang saya katakan ya, itu bisa saya kerjakan. Dan akhirnya jadi bumerang buat saya. Reputasi bisa rusak. Bro, tolong bantu dong. Ini aku butuh bangun rumah, kamu kan kontraktor. Gak bisa ini, aku lagi banyak kerjaan. Tolonglah. Kamu kan teman baik, kamu kan bisa bantu aku. Wah, kamu punya itu pegawai, ini orang kan banyak. Udahlah, ayo tolonglah. Gara-gara sungkan, nggak mikirin perencanaan yang baik, langsung ya udah, aku bantu nih. Udah dikerjain. Beneran, ketika deadline-nya tiba, nggak kelar. Itu teman Anda yang awalnya minta tolong bisa jadi berubah jadi maki-maki Anda, betul? Dan akhirnya sebarkan cerita yang buruk tentang Anda. Lihat, gara-gara janji gak diperhitungkan, asal ngomong gak dipikir, gak direncanakan, rusaklah nama baik. Gitu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, jika ya katakan ya, jika gak bisa, gak apa-apa ngomong gak bisa. Kalau butuh waktu, katakan butuh waktu. Amin. Mau janji, mikir dulu. Yang ketiga, saya udah mau selesai. Yang ketiga ini, belajar ini. Kalau Anda pengen punya nama baik, jadilah orang yang berdamai dengan semua orang. Amsal 17 ayat 9 dikatakan, kalau engkau ingin disukai orang, sama-sama baca ya apa? Maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkitkan kesalahan hanyalah memutuskan apa? Hari ini dengar, yang mengampuni yang namanya akan tetap baik. Yang mengalah yang namanya akan tetap harum. Yang melepaskan berkat buat orang yang menyakitinya, itu namamu akan tetap baik. Pak, saya ditipu, saya disakiti sama orang. Hari ini Tuhan ingatkan sama Anda. Lepaskan berkat dalam hidupnya. Lepaskan berkat dalam hidup orang itu. Ampuni dia. Hari ini dengar, gimana dengan nanti uang saya yang tertipu dan segala macam. Berkat itu bukan dari orang tetapi dari Tuhan. Katakan amin. Tangkap prinsip ini. Orang boleh tipu Anda tapi Tuhan bisa gantikan dengan luar biasa. Momen engkau melepas berkat buat orang itu. Berkat pertama, namamu harum. Karena engkau mengalami kasih Tuhan, engkau membagikan kasih Tuhan. Kasih yang menguasai, bukan kebencian yang menguasai. Itu yang membuat namamu tetap harum. Saya tiba-tiba barusan ingat kejadian beberapa waktu lalu. Ada seseorang aktivis di Amerika ditembak. Charlie Kirk. Satu dunia kaget ketika apa? Ketika istrinya berkata, Erika Kirk berkata, I forgive the young man that killed my husband. Wah, namanya harum. Karena dia memilih untuk mengasihi, memilih untuk mengampuni. Dan saya percaya hari itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Satu statement bisa mengubahkan begitu banyak hati yang penuh dengan kebencian dan akhirnya memilih untuk mengampuni. Ya. Gak usah takut dengan dampaknya. Momen engkau melepaskan berkat, berkat Tuhan akan mengejar hidupmu. Apapun yang diambil hilang sama orang lain, Tuhan selalu bisa kembalikan dengan bonus-bonusnya. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan. Gak usah takut. Yang namanya baik, yang mau mengalah, yang mau mengampuni, yang mau merelakan. Karena engkau tahu berkat itu dari Tuhan. Amin. Yang keempat, bagaimana bisa punya nama yang baik? Mulailah membangun nama baik itu dari rumah. Katakan sama-sama, dari rumah. Cintai keluargamu karena apa? Apalah artinya di luar rumah prestasimu segudang, tapi suatu kali anak atau keluarga pasangan Anda berkata,
Suami saya itu palsu Pak, istri saya itu palsu Pak. Di luar aja, di media sosial Pak, kelihatannya hebat. Dia kalau di rumah Pak, sama kita kasar, sama kita gak pernah perhatian, sama kita gak peduli. Sama orang lain Pak, memberi Pak, sama kita Pak, boro-boro Pak, punya waktu aja kagak. Saya belajar dari gembala saya, dia berkata bagus banget. Kekuatan pekerjaan dan pelayanan kita itu sejauh kekuatan pernikahan atau keluarga kita. Dia ingatkan saya terus ini, Ki jaga. Ki jaga. Ada satu kejadian yang saya pernah alami di keluarga saya. Ini papi mami saya yang ngalamin. Suatu kali mereka dilabrak sama orang, namanya dijelek-jelekan sama orang lain. Mami saya sampai nangis seharian. Dan dia merasa terpukul, terluka sekali. Ini orang dulu deket kok bisa nyerang ya. Kamu tahu sekarang kan Ki, gimana orang-orang itu. Ini orang gereja loh. Tapi saya ngomong sama mami saya gini, Mi, aku kenal siapa papi mamiku. Orang-orang yang punya integritas. Kalaupun mami misalnya ada satu perkataan yang gak tepat, aku percaya kok Mi, Tuhan pasti bisa bela. Mami gak usah takut. Dan akhirnya berapa waktu setelah itu orang yang ngelabrak itu kembali datang ke rumah minta maaf. Kekuatan itu datang dari rumah. Kalau kita punya nama baik di rumah, kita punya nama baik di rumah, dengar ini, maka di luar rumah engkau akan bersinar lebih terang lagi dan memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Semua dimulai dari rumah. Makanya saya itu diingatkan sama Tuhan, diajar banyak sama Tuhan. Saya beneran, saya kalau pelayanan gini ya. Ada yang selalu ingatkan, Ki, jangan kelamaan kalau pelayanan. Saya tuh aliran kalau pelayanan itu datangnya mepet, pulangnya cepet. Tapi kali ini rekor nih. Harusnya cuma di PDI Manuel. Dikontak sama Pak Daniel lagi. Bro, bisa gak nambah fresh? Ya sudahlah, nambah 1 hari ya udah. Haleluya Bapak Fauzi yang terhormat. Boleh gak nambah BSB besok? Oh haleluya. Saya doa, saya tanya sama istri yang gimana? Ya udahlah kali ini aja ya. Biasanya gak pernah lebih dari 2 malam. Tapi gara-gara Bapak Fauzi yang terhormat yang minta, oh haleluya. Begitu kasih Tuhan luar biasa dalam hidupmu Pak. Saya nambah 1 hari. Ya. Tapi saya segera, beneran saya jarang banget pelayanan lebih kalau lama selalu ajak keluarga. Gak pernah enggak. Karena saya sadar apalah artinya pelayananku hebat. Tapi kalau rumah tangga berantakan. Suatu kali nama baik bisa rusak. Tapi kalau nama baik dibangun di rumah dengan baik. Di luar rumah Tuhan akan pakai lebih dahsyat. Kasih tepuk tangan luar biasa. Terakhir yang kelima. Saya tutup dengan ini. Bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir. Asahlah terus kemampuan, karunia, talenta yang Tuhan kasih. Sehingga tambah hari, tambah lebih baik. Sehingga tambah bermanfaat bagi hidup banyak orang. Katakan amin. Setiap kita punya karunia yang berbeda. Nah orang itu paling gampang ingat kita. Tergantung kapasitas kita, karunia kita, talenta kita yang terbaik itu ada di mana. Asah. Jangan gak diasah. Karena orang akan mengingat nama baik kita. Itu sesuai dengan kekuatan kita. Yang kita kerjakan dengan baik. Itu yang bakal diingat sama orang. Nah kita gak bakal bisa menjadi mahir sampai akhirnya dikenal orang baik. Kalau kita gak mau melatih diri kita. Betul kan? Dalam melatih kapasitas itu ilmunya dari mau menjadi mampu. Mampu baru menjadi mahir. Semuanya butuh direpetisi. Saya masih ingat. Saya dulu pertama kali pelayanan itu dimulai jadi drummer. Makanya kalau sama drummer gitu maaf ya rada menghakimi gitu kelihatannya. Karena saya juga bisa main drum kebetulan. Saya mulai dari situ tuh. Latih lagi. Dari drummer tiba-tiba gereja kasih kepercayaan Ki jadi WL. Puji Tuhan jadi WL. Dari WL jadi songwriters. Gak langsung. Dari songwriters tiba-tiba Tuhan kasih kepercayaan jadi trainer. Dari trainer habis ngajarin orang. Habis itu apa? Jadi preacher. Tuh lihat. Dengan kita terus mengasah. Tuhan itu menyempurnakan yang kita asah. Katakan amin.
Engkau mau, Tuhan mampukan. Engkau kerjakan, Tuhan menyempurnakan gitu loh. Karena kemampuan itu yang sempurna datangnya dari Tuhan. Roh Kudus akan bantu Anda. Tapi semua dimulai dari jangan malas. Anda kan gak tahu ketika saya bikin lagu itu berapa kali tadi nyanyi, enak semua. Yesus, main di enak nyanyinya gampang ya rasanya. Yesus tak pernah berubah. Anda kan gak tahu berapa hari saya pikirkan tentang setiap liriknya itu. Udah berapa kata saya coret, berapa nada saya buang, diganti lagi dan segala macam. Anda kan gak ngerti prosesnya. Saya cuma tekun melakukan. Barang siapa tekun, barang siapa rajin, Tuhan akan angkat lagi. Reputasinya tambah lama tambah terang, tambah harum dan memuliakan nama Tuhan. Jangan malas. Ngomong sama dirimu sendiri, gak perlu senggol kiri kanan. Jangan malas, katakan seperti itu. Benar. Banyak orang ngomong firmannya jago, begitu disuruh melakukan malas. Orang malas gak akan lihat apa-apa di masa depannya. Orang malas kualitasmu akan turun. Tapi kalau orang rajin, tekun, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang awalnya biasa-biasa jadi luar biasa. Asah itu kemampuan yang Tuhan percayakan. Setiap kita ini punya karunia yang berbeda. Kalau hari ini engkau bisa mendoakan orang, terus latih dirimu. Supaya kata-kata yang Anda ucapkan terus ditambah lagi. Supaya apa? Setiap kali kata-kata yang kau ucapkan itu benar-benar menjamah hidup banyak orang. Kalau Anda punya kemampuan nih, saya ngomong sehari-hari ya. Ada orang tuh punya kemampuan suka ngelucu, beneran. Pernah ketemu orang-orang jenis kayak gitu kan? Spesies kayak gitu pernah ketemu? Pokoknya tiap kali dia ngomong tuh langsung kita ketawa. Pertajam itu hari ini, siapapun ada di tempat ini. Artinya Anda orang yang dipakai Tuhan untuk membawa penghiburan bagi hidup banyak orang. Pertajam itu, jangan berhenti di situ. Kalau Anda hari ini bisa masak, pertajam kemampuan masak aja. Jadi masaknya jangan itu terus. Di-upgrade kualitasnya. Tanya jujur sama suami, tidak perlu emosi ya. Bener gak kalau masak aku ini rada kasinan udah. Suami itu kan kadang-kadang jujur aja, kadang-kadang kan sungkan sama istri ya. Kalau ngomong masakannya gak enak kan bisa tidur, akhirnya tidurnya di rumah tetangga masalahnya. Apa yang bisa aku upgrade dari masakanku? Kamu pengen aku coba masakan apa? Aku coba latih diriku sebaik mungkin. Suatu kali ke depan aku bisa ngajarin. Suatu kali aku punya menantu, aku punya teman, aku punya siapa kenalan. Aku mau ajari mereka. Lihat, orang kalau kemampuannya upgrade bisa memberi lebih banyak. Namanya jadi baik. Upgrade. Jangan malas. Katakan amin. Itu membuat nama kita tetap harum. Amsal 10 ayat 7. Saya undang Anda bangkit berdiri. Sebagai ayat penutup, ya, kita baca sama-sama. Amsal 10 ayat 7. Berapa banyak yang merasa diberkati malam hari ini? Amin. Saya ada satu pengumuman sebelum ke sini, boleh nggak? Ini ayat penutup kan. 19 November nanti, saya nanti minta Pak Fauzi doakan ya Pak ya. Semua jemaat di PD Immanuel doakan. Karena saya percaya ini Tuhan yang sedang berkarya. 19 November nanti di Jakarta di tenis indoor Senayan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, akhirnya Tuhan buka jalan untuk akhirnya bisa membuat sebuah live recording berjudul Jesus Forever. Ini merupakan selebrasi perayaan dari 20 tahun pelayanan yang Tuhan percayakan. Orang cuma lihatnya Frankie Kuncor hari ini. 20 tahun lalu saya bikin album yang pertama dengan band saya namanya Live Tree. Ya, pernah dulu, saya masih ingat, saya pernah melayani sama-sama dengan teman saya di sini, tapi udah lama sekali. Gak nyangka 20 tahun berikutnya Tuhan masih menyatakan kedahsyatannya sampai hari ini. Masih ada lagu-lagu baru yang ditulis ya. Dan akhirnya saya dari tahun lalu berdoa, Tuhan buka jalan, akhirnya bisa membuat nanti 19 November ya, sebuah live recording Jesus Forever. Dan tempatnya ini besar. Tempatnya bakal ada di tenis indoor Senayan. Itu muat hampir 4.000 orang. Tuhan tuh dahsyat ya. Rasanya gak mungkin gitu. Wong Solo gitu ya. Tapi Tuhan pakai bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan juga bisa pakai semua kita di tempat ini. Karena kita punya Tuhan yang sama. Katakan amin.
Nah, saya nggak sendiri, bakal ada beberapa teman, ada Andi Ambarita, ada Yola Yowan, ada Kak Sydney Mohede, ada Yesua Abraham, ada Berry Likumahua, ada Echa Sumantri, dan masih banyak teman-teman yang lain yang akan terlibat di sini. Ada beberapa lagu baru yang fresh yang akan direkam. Jadi saya mau mengundang untuk rekan-rekan dari Semarang, Jakarta sekarang udah deket. Saya mengundang, pakai momentum kesempatan ini, sama-sama ayo rayakan kebaikan Tuhan. Ajak banyak jiwa. Saya percaya ini akan menjadi sebuah momentum bersejarah, di mana generasi penyembah berikutnya akan lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan. Ya, makanya dukung. Nah, kalau Anda mau dapatkan tiketnya, Anda bisa scan QR yang ada di sini, atau Anda bisa foto dulu. Anda bisa pergi ke loket.com dan di situ ada tiketnya. Nah, biasa orang Indonesia sukanya mepet, itulah orang Indonesia. Ya, biasanya sebulan terakhir, ya ini sebentar lagi udah mendekati sebulan terakhir, tiba-tiba banyak orang beli last minute, ya. Sebelum terlambat, akhirnya nggak dapat kuota. Kalau dari Semarang mau berangkat, silahkan atur waktu. Saya percaya Anda akan sangat diberkati, ya. Jesus forever. Nanti saya minta Pak Fauzi bisa doakan. Oke, kita baca satu ayat penutup dulu. Amsal 10 ayat 7. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 1. Kenangan akan orang baik merupakan apa? Berkat. Tetapi orang jahat segera dilupakan. Ingat ini. Ini warning. Juga blessing buat kita. Peringatan tapi juga sepakat dengan berkat buat kita. Orang itu kalau udah punya nama baik, orangnya sudah meninggal tetapi namanya tetap harum. Dan tetap bisa jadi dampak buat sekelilingnya. Beneran? Sekali mungkin siapa gitu orang tuanya udah gak ada misalnya gitu ya. Tapi orang masih mengenang kebaikan kita. Nilai-nilai, taburan masih diingat. Sampai akhirnya keturunannya pun tetap diberkati. Tuh lihat. Satu orang punya nama baik. Sekelilingnya merasakan berkatnya. Kenangan akan orang baik merupakan berkat. Tetapi orang jahat segera dilupakan. Hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan saat ini. Yes Lord. Yesus tak pernah berubah. Amin. Katakan. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Kasihnya tak berubah. Katakan. Ku percaya ya dan. Angkat tangan tinggi-tinggi sama-sama katakan. Yesus tak pernah berubah. Kuasamu bekerja Tuhan malam hari ini di hidup kami. Dulu, katakan kuasanya, kasihnya, sama-sama katakan. Ku percaya ya dan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, alami Tuhan sama-sama malam hari ini. Oh yes, yes, yes. Yesus tak pernah berubah. Kami rindu mengalamimu Tuhan. Pemulihan terjadi. Oh yes. Kuasanya, kasihnya tak berubah. Sekali lagi, taruh kekuatanmu di dalam Yesus, katakan. Yesus tak pernah berubah. Dulu, katakan kuasanya. Terus angkat tangan tinggi-tinggi, percaya. Yesus tak pernah berubah. Kami percaya, yes. Dulu pemulihan terjadi untuk nama baik kami, yes. Kuasanya, ku percaya.
Jadikan lagu ini sebagai doamu. Deklarasi imanmu sama-sama katakan. Yesus dulu, sekarang, dulu. Katakan kuasanya tidak berubah. Kasih-Nya tak berubah, ku percaya. Katakan kuasanya, sama-sama katakan kuasanya. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah, ku percaya. Sekali lagi katakan kuasanya. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah, ku percaya. Amin. Sampai waktu 2 menit ke depan, pejamkan mata. Kalau nama baik merusak, selalu ingat Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa pulihkan. Taruh kekuatanmu menjaga nama baik dalam Tuhan. Hari ini datang sama Tuhan. Tuhan, kalau aku punya reputasi yang buruk, ampuni aku. Tapi aku percaya di balik pertobatan ada pemulihan yang dahsyat. Pulihkan aku. Kalau aku pernah mengatakan sesuatu gak pakai mikir, janji gak pakai mikir, ceplas-ceplos, gosip gak pakai mikir, aku lupa kalau ujungnya bisa membawa nama baikku rusak. Hari ini aku datang kepadamu. Mulai hari ini Roh Kudus mampukan aku bisa menguasai diri. Roh Kudus tuntun aku supaya aku bisa punya kesabaran, bisa mencerna segala sesuatu, gak jadi orang yang reaktif tapi jadi orang yang responsif. Mari Tuhan Kau berkarya. Mari Tuhan Kau berkarya. Hari ini Tuhan, aku mau berdamai dengan semua orang. Hari ini aku belajar yang mengampuni, yang mengalah, yang merelakan. Itu yang namanya baik. Hari ini pilihlah untuk mengampuni. Pilihlah untuk merelakan. Sekalipun hari ini kau merasa kehilangan, tapi momen di mana engkau merelakannya, Tuhan bisa ganti dengan berkat yang terbaik yang kau gak pernah alami sebelumnya dalam hidupmu. Masuk di dalam formulanya Tuhan. Masuk di dalam cara kerjanya Tuhan. Engkau melepaskan berkat. Berkat mengejar hidupmu. Pilihlah untuk mengampuni. Pilihlah untuk melepaskan berkat. Pilihlah untuk mengalah. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar, diingatkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus buat setiap orang tua, terutama para ayah. Saya merasa tergerak sekali buat para ayah. Anda mungkin hari ini susah ngatur waktu, karena kerjaan lagi gak mudah, karena banyak kesibukan, bisa jadi Anda sedang dipercaya banyak hal. Dan akhirnya membuat rumah tanggamu seringkali engkau gak punya waktu untuk mengurusnya. Hari ini, buka hati sama Tuhan. Saya percaya ada hikmat Tuhan, saya percaya ada pertolongan Tuhan. Saya percaya ada pintu-pintu baru yang Tuhan bisa bukakan. Sehingga tambah hari engkau bisa punya banyak waktu lebih lagi untuk keluarga. Tuhan, aku berdoa, aku memberkati setiap ayah di tempat ini, setiap tulang punggung keluarga di tempat ini. Berkati hidup mereka, mampukan, tolong mereka, supaya mereka benar-benar menjadi orang-orang yang bisa membagikan kasih, membagikan waktunya, membagikan semua kebaikan dari rumah dulu. Mari Tuhan Kau berkarya, mari Tuhan Kau berkarya saat ini. Kami percaya ada kuasa dari tempat maha tinggi, pertolongan dari tempat maha tinggi, menolong setiap kami. Sehingga kami bisa dimampukan untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di rumah kami lebih baik lagi. Ketika di rumah kami beres, di luar rumah kami akan lebih bersinar lagi. Mari Tuhan Kau berkarya. Ini terakhir, Tuhan ingatkan kami jangan malas. Hari ini biarlah kami kembali melatih diri. Setiap kepercayaan Tuhan berikan, kami mau mengasahnya. Kami mau terus membangun diri kami, upgrade diri kami. Kalau kami perlu belajar lagi, kami mau belajar lagi.
Karena kami punya nama baik, karena kami mau melatih diri kami, mau mengupgrade diri kami, mau level up diri kami dengan lebih baik lagi. Roh Kudus tolong kami ingatkan area mana yang kami mesti lebih expert, area mana yang kami lebih excellent lagi. Tolong kami, supaya ketika kami terus mengupgrade diri kami dengan baik, kami percaya reputasi kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kau berkarya dengan luar biasa. Kami percaya kenangan akan orang baik akan memberkati hidup banyak orang. Biarlah kami, suatu kali kami berpulang, kami punya kenangan yang baik, nama yang baik. Sehingga orang mengingat kami, mereka bisa mengingat kebaikan Tuhan yang kami bisa tabur dalam kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih.